Shalom, saudara-saudara semua. Kita lanjutkan pembahasan tentang dunia roh. Di dalam dunia roh itu, banyak strategi-strategi iblis, tipu-tipu muslihat iblis yang perlu kita ketahui. Untuk kita, jangan sampai kita itu terjatuh, jangan sampai kita melakukan dosa. Karena banyak sekali strategi iblis untuk menjatuhkan manusia-manusia di zaman akhir ini, untuk mereka pada jatuh dalam dosa. Contohnya, yang umum aja ya, seperti ini. Sekarang ini banyak ya, parfum itu dipakai oleh anak-anak Tuhan. Saya kira-kira setahun yang lalu ya, saya itu pakai parfum 8 bulan yang lalu kira-kira. Dia itu pakai parfum, dikasih parfum. Saya nggak mau pakai parfum itu yang ecek-ecek. Saya itu sukanya kalau parfum itu yang mewah, ya, yang mahal. Karena yang maksudnya saya itu sukanya parfum itu ibaratnya yang berkelas gitu. Nah, itu kapan itu saya memakai parfum? Karena ada saudara saya yang dari Jakarta itu memakai parfum itu apa itu wangi, baunya excellent kayak bau bule gitu kan. Terus akhirnya saya dikasih dan saya juga pengen lagi membeli lagi. Akhirnya saya itu memakai parfum itu. Setelah saya pakai parfum itu beberapa kali, saya itu kok merasa ada yang aneh ya ini parfum. Aduh, ini saya ini sudah akan menangkap yang negatif. Aduh, ini apa ini di dalam parfum ini spiritnya? Waduh, kalau ini ada ketangkap spirit yang negatif, alamat saya ini tidak bisa pakai parfum itu lagi. Saya berusaha menghindar, tidak mau mendeteksi itu parfum itu, tapi karena ini parfum ini selalu di hidung, terbau di hidung, dan panca indera hidung saya ini sudah aktif. Suatu ketika ini parfum ini saya pakai, terus waktu itu saya deteksi dengan panca indera hidung, parfum itu di alam nyata itu ya seperti bau ya, tapi parfum itu di alam roh itu seperti benda padat. Bentuknya itu besar, seperti kayu yang gelonggongan itu loh. Yang besar itu, yang kira-kira panjangnya 12 meter atau lebarnya lebarnya ada 4 meter atau 5 meter, itu sepertinya itu di alam roh itu. Walau sepertinya cuman bau di alam jasmani, tapi di alam roh itu kok sepertinya benda padat yang besar sekali. Itu saya tajamkan penciuman hidung saya ini, panca indera hidung saya. Ibaratnya saya zoom, saya perbesar, ini apa ini? Ternyata kok seperti benda padat. Saya zoom lagi, maksudnya saya zoom itu saya perbesar. Saya lihat itu benda padat itu tiba-tiba itu terbuka, biak gitu kan. Langsung muncul itu spiritnya itu. Spirit alam gaib. Karena di alam roh itu real ya. Sepertinya di alam jasmani itu bau parfum, tapi setelah dicium dengan panca indera penciuman roh hidung ini, bukan bau parfum ya, itu bau kematian, bau kembang orang mati. Itu banyak dipakai anak-anak Tuhan. Bahkan kalau saya di gereja itu banyak orang-orang itu pakai parfum itu. Padahal itu kalau dideteksi dengan penciuman hidung ini, itu bukan bau parfum, itu bau kematian, bau kembang orang mati. Karena setelah aku zoom ini ada spiritnya ya. Jadi di balik parfum itu ternyata ada spirit kematian. Makanya setelah itu banyak itu parfum itu ditunggangi dengan strategi iblis, tipu muslihat iblis. Sepertinya pede sekali ya manusia-manusia akhir zaman, anak-anak Tuhan, bahkan di gereja sekalipun pakai parfum yang wangi, sepertinya pede. Mereka tidak tahu bahwa parfum itu sebenarnya di alam roh itu baunya bukan bau yang mewah, yang excellent, yang glamor gitu kan. Enggak, baunya itu bau spirit kematian, bau kembang orang mati. Itu saya sampai
Loh kok seperti ini? Kok seperti ini? Makanya sekarang itu kalau itu sedang membooming parfum seperti itu. Mahal harganya. Ada yang murah, ada yang mahal. Jadi iblis itu nebarkan spirit kematian di mana-mana itu lewat parfum. Apalagi di masa pandemi. Ini beberapa dekade terakhir ini parfum ini membooming. Banyak-banyak dipakai. Kalau dulu sebelum pandemi ya, iblis itu memakai parfum itu. Parfum itu kalau dicium ya, itu baunya percabulan, persundalan, perjinahan. Saya dulu kira-kira 8 tahun yang lalu sering mengantar anakku itu ke gereja. Jarak rumah sama gereja itu 1 jam. Tiap Sabtu malam minggu itu di jalan-jalan itu baunya itu bau spirit perjinahan, perselingkuhan, percabulan. Apalagi dengan dicampur parfum-parfum yang dipakai itu, semakin itu parfum itu sepertinya wangi, tapi parfum itu mengandung spirit percabulan ya. Tujuannya untuk menjatuhkan lawan jenis. Jadi jika orang itu membau parfum itu langsung nafsu sahabatnya itu langsung timbul. Terus akhirnya pikirannya itu berfantasi seks, jatuhlah dia langsung jatuh dalam dosa pikiran, dosa percabulan. Walaupun belum tindakan, tapi sudah di pikiran ini sudah berfantasi seks, sama saja sudah jatuh dalam percabulan. Itu strategi iblis itu bermacam-macam. Makanya hati-hati memakai kosmetik, memakai apapun yang kita pakai itu ada spiritnya, ada iblis bermain di situ. Jika anak-anak Tuhan itu berkumpul, langsung iblis itu tembakkan panah-panah, panah keributan, tiba-tiba salah paham, tiba-tiba ada iri hati, karena iblis itu takut kalau 2-3 orang anak-anak Tuhan berkumpul, dia berdoa, memuji Tuhan, maka pekerjaan iblis akan dihancurkan. Makanya sebelum anak-anak Tuhan itu berkumpul berdoa, iblis itu nyuri start, serang dulu dengan panah-panah, panah-panah keributan, kesalahpahaman, panah-panah apapun ditembakkan. Bahkan ya di pelayanan, bukan hanya di area umum, di area pelayanan itu di mana anak-anak Tuhan berkumpul, anak-anak Tuhan melayani, yaitu iblis itu langsung menembakkan berbagai macam panah. Ada juga dia menembakkan panah asmara, yaitu iblis atau dewa asmara, dewa Amor, yaitu namanya iblis Amor. Namanya kalau orang umum itu bilang dewa Amor, dewi Amor, itu iblis cinta, iblis asmara. Dia akan menembakkan panah-panah asmara di antara anak-anak Tuhan, bagi yang sudah punya istri, punya suami, tembakkan itu. Jadi akan saling jatuh cinta di dalam pelayanan, saling jatuh cinta sehingga terjadi perselingkuhan, terjadi berbagai macam kejatuhan, perceraian di mana-mana. Karena iblisnya ini sangat-sangat gigih. Gimana caranya menjatuhkan anak-anak Tuhan ini? Supaya terjatuh. Kalau sudah terjatuh dalam dosa, gampang sekali iblis itu menggeret ke neraka. Gunanya apa strategi iblis, tipu muslihat iblis ini? Untuk menggeret manusia-manusia masuk ke neraka. Sebenarnya itu neraka itu diciptakan untuk tempatnya iblis. Tapi iblis itu tidak mau sendirian di sana. Karena iblis itu iri. Dia tersingkir di hadirat Tuhan, di surga. Dulu yang diduduki iblis itu, sekarang diduduki manusia-manusia. Jadi kedudukan iblis yang dulu itu, setelah dia tersingkir, diduduki manusia-manusia di hadirat Tuhan. Makanya iblis itu paling benci sama manusia karena menggantikan kedudukannya di hadapan Tuhan. Dan iblis itu paling benci dengan semua yang dicintai Tuhan. Apa yang berharga, apa yang bernilai tinggi, itu pasti dicuri iblis.
Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Apa yang berharga di tangan Tuhan? Yang berharga di tangan Tuhan itu ya jiwa-jiwa. Itu tak ternilai harganya. Di tangan Tuhan, jiwa-jiwa. Ya kita semua. Makanya iblis itu paling gencar menjatuhkan jiwa-jiwa. Apa yang berharga di tangan Tuhan itu, dia berusaha mencuri untuk dibawa ke neraka. Tuhan itu naik ke surga, menyiapkan tempat-tempat rumah-rumah di surga untuk anak-anak Tuhan. Tapi iblis menyabotase untuk dibawa ke neraka. Oleh sebab itu, kita harus kenali semua strategi iblis. Kita kenali semua tipu dayanya iblis. Kita melayani, kita berjuang untuk Yesus. Kita melayani, kita berjuang untuk surga. Karena selama ini, dari beberapa kematian yang ada di bumi ini, 90% itu masuk ke neraka. Hanya sedikit persen aja yang masuk ke surga. Di mana ini pelayan-pelayan Tuhan? Di mana hamba-hamba Tuhan ini? Pendeta-pendeta, kerjamu ngapain? Antara perbandingan surga dan neraka, hitungannya sebenarnya surga itu tidak rugi, tapi hitung-hitungannya banyak sekali yang masuk neraka. Secara hitung-hitungan itu surga itu mempekerjakan hamba-hamba Tuhan, surga itu mempekerjakan pendeta-pendeta, pelayan-pelayanan Tuhan yang sudah difasilitasi itu rugi. Nyatanya kerjanya mereka itu tidak berdampak besar, malah yang dilayani pada masuk ke neraka. Gimana ini kerjanya ini? Pada fasilitas itu dari Tuhan itu tidak main-main. Kerjamu ngapain aja? Sampai banyak sekali yang masuk neraka. Kita itu sebagai pelayan Tuhan, kita itu melayani Tuhan. Jangan asal kerja. Jangan asal kerja, pokoknya kerja melayani. Kita harus ada targetnya. Kita itu pelayan, pekerja Tuhan. Ya bekerja, melayani ya secara profesional. Jangan asal melayani, jangan asal kerja. Seperti kita itu punya pegawai, kita itu membuat umpama satu lemari. Kalau pegawai kita itu hanya asal-asalan membuat lemari ini bisa 1 bulan, ya enggak untung. Ya memang barangnya jadi, tapi jadinya 1 bulan, berarti ongkos, malah tombok. Jadi kita sebagai pelayanan Tuhan itu, kalau kerja jangan ngawur, benar-benar yang menghasilkan, jangan asal kerja. Kita harus ngerti targetnya Tuhan itu apa, untuk membawa manusia ke surga. Tapi hasilnya, hitung-hitungannya, walaupun surga itu tidak rugi, tapi hitung-hitungannya surga rugi. Karena mempekerjakan manusia-manusia, pendeta-pendeta, pekerja-pekerja. Rugi hitungannya karena mereka bekerja, tapi masih banyak yang masuk neraka. Itu gimana? Kalau sebagai Tuhan itu sebagai Tuan, menuntut, kamu sudah tak fasilitasi, kamu sudah tak kasih kuasa, kamu sudah hidup enak, udah punya kehormatan, kedudukan, terhormat, terpuji, ternama, tapi nyatanya yang masuk neraka banyak. Mana tanggung jawabmu sebagai pelayan Tuhan? Itu koreksi buat para pelayan, buat para hamba Tuhan, buat para pendeta. Jangan yang dilayani hanya yang kaya-kaya, layani itu yang miskin. Jangan yang miskin aja dikasihkan para pengerja. Yang miskin itu malah justru nanti di kerajaan surga itu kedudukannya yang tinggi. Malah pendeta itu kedudukannya itu di dasar, di halaman, atau bahkan di neraka, karena kerjanya nggak betul ya. Banyak mencuri kemuliaan Tuhan, salah mengelola berkat. Hati-hati dalam kita bekerja, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, yang sangat
memperhatikan, sangat melihat apa yang kita kerjakan, hasilnya mana. Sibuk tapi yang dilayani masuk neraka semua. Banyak yang didoakan di pemakaman itu, di rumah duka atau di pemakaman itu, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan bilang bahwa ini yang meninggal sudah duduk di kerajaan surga, sudah masuk kerajaan surga, sudah bertemu Bapa. Nyatanya yang meninggal itu di neraka. Kenapa nggak kamu omongkan aja kalau ini yang meninggal masuk neraka? Nggak apa-apa, biar yang hidup itu bertobat. Walaupun resikonya kamu dilempar sepatu atau sendal, nggak apa-apa. Yang penting kamu memberi dampak. Yang hidup itu nanti akan waspada. Jangan asal-asalan kamu, pelayan Tuhan, pendeta, bilang ini yang meninggal sudah bertemu dengan Allah Bapa di surga, sudah di surga. Wong yang meninggal aja masuk neraka di seret-seret iblis, kamu bilang sudah bahagia di mana? Jangan ngawur sebagai hamba Tuhan. Tanggung jawabmu besar. Mending kamu bilang terus terang kalau di rumah duka, di ibadah penghiburan, bahwa ini di neraka. Tidak apa-apa kamu dilempari sepatu dan sendal, tapi hidupmu itu untuk kemuliaan Tuhan, hidupmu itu untuk Tuhan, hidupmu untuk surga. Kamu bekerja untuk Yesus, kami bekerja untuk surga. Kalau kamu hanya bilang untuk menghibur, namanya ibadah penghiburan, untuk menghibur, ya kamu malah seperti badut, ngakak. Iblisnya ngakak guling-guling sampean. Wong itu yang meninggal sudah masuk neraka, di Hades, di alam maut, sudah disiksa iblis. Kamu bilang sudah bersama Tuhan, bahagia. Ngakak iblisnya, ngakaknya saja sampai guling-guling, tertawain kamu yang seperti badut. Makanya jangan seperti itu. Mana tanggung jawabmu atas jiwa-jiwa yang kamu percayakan oleh Tuhan untuk kamu. Kalau yang jiwa-jiwa itu meninggal itu masuk neraka, bilang aja masuk neraka. Jangan bilang dibilang ini yang meninggal masuk surga. Kamu membuat kebohongan publik. Langsung aja ini maafkan, ini kenyataannya. Yang meninggal masuk neraka. Kamu yang hidup bertobat. Setelah itu kamu dilempari sepatu dan sendal, gak apa-apa. Nama Tuhan dipermuliakan kan? Yang penting kamu tidak menyukakan manusia, kamu menyukakan Tuhan. Itu banyak sekali di ibadah penghiburan, di ibadah rumah duka, semua pada bilang sudah di surga, padahal itu benar-benar sudah di neraka, sudah di alam maut, sudah di Hades. Kenapa ini seperti ini? Pembohongan publik, pembohongan di dalam kehidupan kekristenan ini. Jangan seperti itu. Apa yang kamu lihat masuk alam roh. Kalau itu memang masuk surga, bilang masuk surga. Kalau yang meninggal itu disiksa iblis, gimana caranya kamu menyampaikan kepada keluarganya supaya terjadi pertobatan, dan yang layak juga bertobat takut akan Tuhan. Jangan sembrono ya memperlakukan jiwa-jiwa. Ada tanggung jawabnya khusus sama Tuhan, daripada kamu sebagai pelayan sembrono, kamu nanti masuk neraka. Tolong semuanya para pelayan Tuhan, sungguh-sungguh bekerja di akhir zaman ini. Jangan ngawur. Benar-benar 5 panca indera rohmu itu dibuka, supaya ngerti strategi iblis. Jangan yang dilihat hanya uang dan mamon dan harta ya. Uang, mamon, harta, fasilitas yang dari Tuhan yang di bumi ini nanti semua ditinggal. Kita masuk ke alam kekekalan setelah roh kita meninggalkan tubuh. Nah, masuk ke kekekalan itu kemana? Surga apa neraka? Nah, itu tergantung
Apa yang kamu kerjakan di bumi kalau kamu pelayan Tuhan? Kamu benar-benar pelayan Tuhan yang mengutamakan jiwa-jiwa atau hanya ngejar mamon, mengejar keuntungan sendiri? Jika kamu ngejar mamon, keuntungan diri sendiri, ya kamu bertobat. Kamu sujud di kakinya Tuhan. Apa maunya Tuhan untuk hidupku? Tanya, destinimu apa? Panggilanmu apa? Tuhan maunya apa? Kesukaan Tuhannya apa? Apa yang membuat Tuhan bahagia? Tanya sama Tuhan. Jangan sok akrab, sok dekat sama Tuhan. Nyatanya, kamu dengar suara Tuhan aja, suara hati dibilang suara Tuhan. Jadi hati-hati semuanya. Ini sudah mendekati waktunya Tuhan itu menjemput gerejanya. Kalau kamu tidak bertobat, baik itu pendeta, pelayan Tuhan, anak Tuhan, masuklah di masa antikris. Itu orang bilang, Alkitab bilang, tertulis di Alkitab, celakalah manusia yang masuk pada masa kesengsaraan besar. Ya, hati-hati semua. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya semua untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you.